Ibu Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bagaimana nih kabarnya Bu Wahyu pagi ini? Alhamdulillah luar biasa bahagia Pak. Sehat ya Bu Wahyu ya? Iya, alhamdulillah. Selalu jaga kesehatan, apalagi untuk program guru penggerak ini butuh tenaga yang fit Bu. Iya. Luring, daring, kegiatan terus gitu ya. Di sini saya pendampingan individu kedua ke Bu Wahyu, ada beberapa fokus pendampingan Ibu. Yang pertama kita tentang lingkungan belajar Ibu di sekolah. Iya. Selanjutnya tentang refleksi perubahan setelah mengikuti modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Selanjutnya nanti pas lokal kemarin kan udah dibahas tentang pemetaan komunitas belajar Bu ya, komunitas praktisi. Nah itu kita akan bahas itu juga. Selanjutnya di yang keempat kita nanti berkumpul sama guru-guru, kita diskusi terkait visi dan prakarsa perubahan Bu. Selanjutnya di sini Bu Wahyu sudah menyiapkan lembar umpan balik untuk murid, guru, Alhamdulillah sudah. sudah semuanya ya. Oke. Progres di LMS bagaimana? Aman? Alhamdulillah sudah sampai pemeriksaan materi Pak. Oh gitu. Kalau hak senjata kapan ini rencananya? Ya setelah pelaksanaan lah rencananya Oh, nanti. gitu. Karena apa namanya, untuk due date tanggal 14 Bu ya, mepet Iya. banget. Jadi ya benar, nanti kalau setelah diskusi ini bisa sekalian disimulasi, mungkin Iya. memanfaatkan waktunya. Insya Allah sekali nanti. Filenya untuk bahan tayang diskusi nanti udah di download apa online Bu? Lembab sudah itu. Udah di download ya. Berarti sudah persiapan ya Pak ya Bu ya. Oke, terima kasih banget nih Bu Wahyu sudah partisipasinya aktif di LNS, di Luring juga. Selanjutnya kita masuk ke inti pendampingan Ibu terkait tentang refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Pengen tahu nih Bu, dukungan kepala sekolah, dukungan guru terkait pembelajaran Ibu di program guru penggerak ini. Alhamdulillah untuk kepala sekolah yang sangat mendukung sekali Pak, dan teman-teman ya begitu mensupport secara dukungan untuk mental kami, untuk kesehatan kami. Mereka juga misalkan Bu jaga kesehatan Bu, jangan sampai telat makan kalau ibu punya kesibukan gitu Pak. Jadi ya menurut saya sudah luar biasa. Untuk kepala sekolah sangat mendukung ya, teman-teman juga mensupport ya. Praktiknya mereka menyarankan untuk jaga kesehatan gitu Bu ya. Untuk tantangannya sendiri Bu dalam proses mengikuti pendidikan guru penggerak ini di lingkungan sekolah. Jadi tantangannya mungkin untuk di lingkungan sekolah sendiri tantangan terberat belum ada Pak. Mungkin kalau adanya itu dari faktor internal saya sendiri gitu. Jadi mungkin kurangnya saya bisa membagi waktu gitu Pak. Itu aja sih. Kalau faktor eksternalnya selama ini alhamdulillah belum ada. Alhamdulillah Bu ya. Cara Ibu menghadapi tantangan tersebut terkait kurang mampunya Bu Wahyu membagi waktu, mungkin ada solusi dari Bu Wahyu bagaimana itu? Solusinya saya akan berusaha menjadi orang yang sportif Pak. Jadi ketika saya sekolah ya saya mengerjakan tugas sekolah, ketika CGP ya CGP, ketika saya sekarang sudah masih menjalani pendidikan S2 ya saya membagi waktu itu dengan baik gitu Pak. Sportif aja Pak. Akan berusaha sportif membagi waktu Iya. antara sekolah. Sekolah, kemudian kuliah saya dan CGP Pak. Oke. Sekolah, CGP, kuliah Bu ya. Kuliah S2 Bu ya. Iya. Ambil jurusan apa Bu? Kemudian PAI Pak. Iya. Masih kan linear ya. Linear sama Di UMET loh. Umal. Umalang. Universitas Ma'arif Lampung. Oh, Universitas Ma'arif Lampung. Semoga lancar Bu kuliahnya. Ini Udah berapa semester Ibu kuliahnya? udah 2 semester Pak. Masuk Berarti semester ketiga nanti. semester terakhir, 1 tahun terakhir ini memang aktif kesana terus apa penugasan yang gitu?
3 minggu sekali, 3 minggu sekali ke metro gitu Pak. Jadi yang 2 minggu itu online, yang 1 minggu offline. Oh gitu. Kalau untuk acara lokal besok pas ke sana atau enggak? Insya Allah sudah, karena ini rangkaiannya sudah semester Pak. Oh Karena begitu. mungkin cuma susulan tugas-tugas yang memang perlu kami selesaikan. Oke, oke. Dengan banyak kegiatan yang Bu Wahyu lakukan tadi, tapi Bu Wahyu bisa sportif ya, alhamdulillah. Rencana selanjutnya apa ini untuk mendukung pembelajaran Ibu? Rencana selanjutnya saya akan membuat schedule waktu, schedule jadwal-jadwal yang perlu saya laksanakan, karena kalau di kampus kan saya semakin banyak tugas karena sudah membagi waktu untuk pembuatan proposal tesis, jadi saya harus pinter-pinter membagi waktunya Pak. Oke. Iya. Jadi membuat schedule waktu Iya, dan schedule jadwal waktu gitu. dan jadwal Pak. Ya. Semoga rencananya berhasil sesuai rencana dia. Selanjutnya kita masuk ke inti pendampingan kedua nih Bu, terkait modul 1.1, 1.2, 1.3. Apa yang Ibu dapat di modul 1.1, 1.2, 1.3 ini? Dari modul 1.1 saya bisa memahami hakikat filosofi pendidikan Gajah Dewantara ya Pak. Mungkin yang selama ini kurang kami pahami, jadi sekarang lebih memahami lagi gitu. Untuk modul 1.2 kami di situ fokus kepada visi dan misi dan proposal perubahan untuk kami. Nah selama ini kami untuk visi sekolah kami sendiri kan belum paham, bahkan belum hafal. Jadi untuk sekarang ya saya akan berusaha mencapai apa yang menjadi visi sekolah kami gitu. Untuk modul 1.3 oh iya, nilai dan peran guru penggerak. Mungkin Ibu bisa ceritakan terkait nilai dan peran dulu. Nilai dan peran guru penggerak ya. Di situ kan peran kami sebagai coach ya Pak. Jadi saya berusaha untuk membawa teman-teman gitu, menjadi coach teman-teman dalam kegiatan sekolah. Untuk 1.3 ya Pak ya. Oh iya, lupa tadi yang visi guru penggerak. Jadi kami berusaha mencapai visi dari sekolah kami yang sudah tertulis, yang biasanya belum kami hafal, bahkan belum kami pahami. Oke. Baik sekali Ibu. Berarti Ibu, saya ulangi Bu ya, ini yang saya catat, di modul 1.1 Ibu semakin memahami hakikat pendidikan filosofi KHD Bu ya, Gajah Dewantara. 1.2 Ibu berusaha terkait nilai dan peran sebagai guru penggerak Ibu, ada teman-teman untuk kegiatan sekolah gitu Bu ya. Untuk 1.3 berusaha mencapai visi bersama-sama dengan guru yang lain gitu Bu. Bisa diceritakan dari ketiga modul tersebut salah satu praktek yang Ibu sudah terapkan di sekolah bersama murid? Yang sudah saya praktekkan itu di modul 1.1 ya. Kemarin kami berusaha mengajak anak untuk sebelumnya memang sudah berusaha membuat anak belajar menyenangkan di kelas, cuman untuk saat ini kami berusaha kembali untuk membuat mereka lebih senang lagi ketika belajar di kelas dan untuk fokus atau student center kepada mereka. Contohnya student center apa itu? Ya, saya tidak fokus melulu saya menjelaskan, akan tetapi mengajak mereka berkolaborasi, terus mengerjakan tugas bersama, ataupun mereka presentasi di depan mempresentasikan apa yang sudah dihasilkan dari pembelajaran. Oke. Perasaan anak-anaknya Bu setelah Ibu melakukan perubahan itu bagaimana? Yang Ibu lihat? Alhamdulillah luar biasa sih Pak, karena sebelumnya kan kami pakai proyektor itu nggak sering sesering ini gitu kan. Kalau sekarang kan agak lumayan sering karena kan ada 3 proyektor di sekolah ini dan bergantian dipakai kadang-kadang gitu Pak. Jugaan ada kendala waktu itu kan listrik dan sebagainya. Untuk kelas kami kadang ada yang pas kelas itu nggak ada listriknya, jadi kami bergantian. Nah, waktu ini anak-anak senang sekali, udah Bu besok pakai proyektor lagi ya Bu ya, kita nonton apa lagi ya kita gitu.
Melihat antusias anak-anak tersebut, perasaan ibu bagaimana nih? Perasaan saya sangat bahagia sekali bisa lebih dekat dengan anak-anak, karena memang saya tuh kalau ibarat ngomong dideketin dideket-deketin gitu tuh seneng gitu loh Pak. Kalau mereka jauh, malah saya kalau anak saya di kelas tuh apa nggak ada yang bisa, saya malah bingung gitu. Jadi kalau saya tuh kalau sekolah saya tuh memang kelas waktu saya tuh mesti rame, ngalem dan rame gitu Pak. Ngalemnya luar biasa. Kalau sama guru lain kok sama bu guru itu kok anteng semua, sama bu guru enggak sih, sama bu guru itu galak gitu kan. Enggak, kalau sama ibu malah makan, sama ibu itu kan sering ketawa-ketawa mainan, bahkan dia gumbel-gumbel gitu biasa Pak. Oke, lebih aneh bu ya, lebih Friendly gitu Pak. siap Friendly. ya. Sama teman gitu kayak sama teman aja. Oke. Jadi dari perasaan ibu sendiri seneng ya karena Iya. mereka bisa dekat gitu ya. Oke. Dari cerita ibu tadi semuanya, yang sudah baik apa, yang ingin lebih baik apa gitu. Ya sudah baik, mungkin itu saya bisa belajar mengkarakter untuk lebih sering lagi untuk kedepannya. Untuk perbaikan pembelajaran saya ini kan belum sepenuhnya bisa terlaksana, mungkin saya akan melaksanakannya dengan lebih konsisten Pak, lebih sering lagi, lebih mempraktekkan lagi apa yang sudah saya dapat dari saya selama pendidikan guru penggerak. Konsisten ya Pak. Lebih konsisten lagi Iya, ke depannya bu. konsisten lagi. Oke. Selanjutnya ini kita masuk ke pendampingan ketiga nih, terkait merintis komunitas praktisi. Kemarin kan di Lokakarya 1 sudah dikatakan ibu ikut kombel apa aja gitu ya. Mungkin ibu bisa ceritain kombel apa itu, terus peran ibu dalam kombel tersebut. Sementara kombel yang saya ikuti itu kan seringnya di bidang pendidikan agama Islam. Kayak GPAI sendiri saya cuma sebagai peserta sih Pak. Untuk kemarin kami mengikuti pelatihan PPKB, yaitu pelatih daerah. Itu pun setelah lulus kami kemarin ada pendidikan, maksudnya ada pendidikan untuk selanjutnya kami melatih di daerah ya, dengan bantuan pelatih nasional. Nah, tetapi kemarin udah ada jadwal kami itu terbatas jadwalnya, mungkin kami belum bisa masih, jadi sementara saya belum bisa aktif melatih di daerah kami gitu. Itu TOT guru Pak ibu? Iya, TOT guru. Di mana tuh bu? Kemarin kan online Pak, pelaksanaannya daring ya. Termasuk sama Pak Soponi bareng Pak. Oh gitu. Kemarin karena kemarin tes itu, terus rangkaian tes, terus kemudian kami bareng. Cuman saya mah nggak kelompok sama Pak Soponi, jadi Mbak. Tanggal berapa bu? Itu 2022. Oh saat itu. Iya. Nah kalau untuk di komunitas belajar di sekolah sendiri? Di sekolah sendiri untuk kombel kami, saya sebagai peserta, mungkin ada Bu Isna yang sebagai itu ya Pak, pelaksana. Di situ saya cuma membantu saja. Bu Isna. Bu Isna ketuanya. Isna Nur Aini, iya. Itu ketua kombel kami di sini. Nama kombelnya? Sementara kami belum kenal nama Pak. Berarti kombel SDN 1 Iya, Asri masih pakai itu ya? Kemarin sudah bahas apa Pak, pembuatan aksi nyata gitu. Kalau kami membantu ya karena mereka itu malah Bu Isna sendiri yang awalnya belum dapat sertifikat, kan saya yang sudah dapat. Tapi mereka kan ikut pelatihan di SD Tunas Bangsa, jadiin ketua. Maka kami, kalau saya cuma nge-share, oh ini loh punya saya yang saya kemarin yang dapat sertifikat gitu aja. Bantunya seperti itu, terus kawan-kawan waktu di ruangan gitu. Oh gitu. Ya. Kalau kegiatannya udah ada bu, terjadwal? Secara rinci tertulis belum sih Pak. Cuman kemarin itu setiap hari Sabtu. Ya, setelah anak-anak pulang dari pramuka, kami berkumpul terus membahas. Walaupun belum begitu konsisten itu Pak, belum mendapatkan hasil yang lumayan gitu, masih belum sempurna. Kalau tantangannya berarti tadi itu bu ya, belum ada jadwal gitu ya? Iya belum. Terus kami lumayan
ya individu agak lumayan Pak, yang jadi ketua kondor-kondor rombongannya kan masih belum bisa membawa kami gitu. Oh, iya. Kayak kemarin pengisian yang ini sampai 100% itu kami kan karena banyak guru jadi berkelompok-kelompok ya Pak. Itu aja per kelompok kami itu ada 7 orang. Kalau saya kan fokus ke kelompok kami bantu-bantu gitu. Ada yang kelompok lain aja ikut ngurusin gitu karena ya mungkin apa ya Pak, kebersamaannya masih. Ada berapa kumpul di sini? Kodenya 1 Pak, cuman Oh. untuk yang kemarin kan Kegiatannya ada beberapa, itu 4 apa 5 ya Pak? ya, observasi kemarin ya. Itu kan, jadi kan per itu gitu. Tapi untuk kadang-kadang untuk mereka sendiri ya belum, ya mungkin kekompakan kami yang perlu kami bina Pak. Tapi sebenarnya sih udah mau kompak cuma Iya. karena Mungkin apa ya? sibukan masing-masing ya. Berapa juga yang mengerti. Itu mah alasan Pak. Kalau sibuk itu alasan. Ibu bisa ceritain Bu dulu bagaimana Kombel sehingga Bu Isna jadi ketuanya, mungkin Bu Wahyu ingat ceritain bagaimana? Oh iya, itu berawal waktu itu kebetulan pas pembentukan saya nggak ada Pak, karena waktu itu saya kebetulan pas ada pembelajaran di Metro. Terus ya saya sudah tahunya sudah jadi itu ada Bu Isna di dalamnya, ada Pak Ahmad, ada Bu Susi, itu mungkin anggota-anggota, terus kami anggota gitu kan. Ya, setelah itu minggu selanjutnya setiap ada pelaksana apa saya ada online kan Pak kuliah, jadi mereka bahas itu kadang saya masuknya terakhir kalau udah dosennya udah selesai online saya baru masuk gitu. Jadi memang pembentukan awalnya yaitu, terus sebelum pembentukan kan ada pelatihan yang saya bicarakan tadi di Tunas Bangsa, itu yang hadir Bu Susi dan Bu Isna gitu Pak. Mungkin yang lebih umum ya itu, kalau saya kan seringnya itu pertemuannya PAI. Online kuliah loh. Iya. Tahun berapa jadi bentuk dulu? 2023 kemarin. 2023 kemarin. Semester awalnya. Itu baru berjalan itu singkat. Nah, dari cerita Bu Wahyu tadi, rencananya untuk Kombel bagaimana ini? Biar semakin Bu Wahyu berperan atau mungkin walaupun sebagai anggota kan tentunya ada sesuatu yang bisa Ibu tingkatkan di situ. Ya, saya itu tadi yang pertama saya bilang kekompakan, saya akan berusaha kompak dan saya akan berusaha sekuat tenaga saya bisa membantu mereka dalam pelaksanaan Kombel kami agar Kombel kami lebih aktif kembali Pak. Mungkin seperti itu saja. Oke. Berarti menjalin kekompakan, bisa membantu semampunya Iya, gitu ya. Sekuat tenaganya lah gitu ya. iya, pokoknya yang Siap. Oke. karena insya Allah kalau peran teman-teman tuh bilang udah kalau sama Bu Ayu udah enak kok ya mau bantu gitu, nggak ada yang protes tuh itu nggak pernah bantu enggak, alhamdulillah belum ada Pak. Itu dengar dari yang lain bukan ngomong sama saya sendiri. Selanjutnya kita ini masuk ke diskusi bersama guru-guru Bu. Nanti mudah-mudahan bisa hidup diskusinya Bu ya. Kita langsung ke tempat diskusi ini. Alhamdulillah Bu, selesai juga diskusi kita ya Bu ya. Iya. Apa nih hal-hal menarik tadi Bu yang selama diskusi? Hal yang paling menarik sebelumnya saya sih
sama teman-teman. Kalau kemarin kan ada Imas Training ya juga di situ berperan sebagai moderator ya Pak ya. Cuman kalau hari ini kan saya yang fokus sendiri untuk membawa acara pada pagi hari ini, jadi luar biasa, menjadi pengalaman yang begitu berharga buat saya Pak, bisa berdiri di hadapan teman-teman untuk hari ini gitu. Ya tes mental lah Pak, karena ya saya ini kalau public speaking kayaknya baru belajar dasar sekali. Oke. Jadi ibu yang menjadi pembawa acaranya, yang memimpin diskusi Itu, ya. iya. Kenapa menarik? Karena mungkin ibu menjadi pengalaman berharga gitu. Iya. Oke. Terus dalam pendampingan individu saya di PI 2 ini Bu, kira-kira apa yang sudah baik, apa yang perlu ditingkatkan lagi Bu? Alhamdulillah sih selama pendampingan Bapak menurut saya sudah sangat luar biasa baik, dan Bapak sangat membantu kami sekali dalam khususnya dalam pengerjaan LMS ya Pak ya. Gitu. Mungkin perbaikannya ya Bapak lebih lagi perhatian, tetap perhatian maksudnya dari sebelumnya ya, sekarang ditingkatkan saja tetap perhatiannya gitu. Iya. Cuman kalau saya sekarang, Bapak sudah administrasinya sangat luar biasa masalahnya. kalau sekarang mau ditingkatkan bingung, sinyalnya nggak ada. Ya mungkin ini Pak. Oke. Terima kasih nih Bu atas apresiasinya. Selanjutnya mungkin kita akan berjumpa di Lokakarya Bu ya. Insya Allah 2 hari lagi tanggal 8. Bu jaga kesehatan, saya juga pun berusaha menjaga kesehatan. Semoga kita tetap keadaan sehat nanti saat Lokakarya. Adapun yang perlu dipersiapkan saat Lokakarya, sebenarnya saya ingin kirim juga di grup. Ingetin, ya, cuma gitu, tadi sinyalnya masih apa boleh dong ini. karena kalau saya sendiri tuh orangnya lama nanggepnya tuh, jadi apa tuh perlu pelan-pelan gitu. Kalau langsung seketika tuh spontanitas. Terima kasih dulu, kita cukup ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.